Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada Rasulullah. Jadi hari ini anak-anak ibu kita lanjut belajar IPA dengan ibu ya. Walaupun belajarnya masih di rumah, dan insya Allah kita doakan semoga pandemi segera berakhir dan anak-anak ibu kembali ke sekolah seperti biasa. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi lanjut, yaitu sistem pernapasan hewan. Nah, untuk materi sistem pernafasan hewan itu nanti anak-anak ibu silahkan dibuka buku paket halaman 79 dan di buku LKS di halaman 8. Jadi nanti seiring ibu jelaskan, anak-anak ibu juga memperhatikan di buku paket maupun di LKS. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sistem pernafasan hewan. Jadi, hewan ini memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Nah, sistem pernafasan hewan ini disesuaikan dengan tempat hidupnya. Misalnya ada hidup di air maupun ada hidup di darat. Jadi, sistem pernafasan meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut. Nah, seperti di slide kedua ini, di sini ada tabel ya, yang mana di sini ada nama hewannya dan juga nama sistem pernafasannya. Yang pertama, di sini ada cacing tanah. Anak-anak ibu pasti kenal ya, cacing tanah ya, pasti tahu. Jadi cacing tanah ini dia bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan juga berlendir. Jadi permukaan kulit ini membantu pertukaran antara gas oksigen dan juga karbon dioksida, O2 dan CO2. Kemudian di sini ada serangga. Ya, serangga ini bernafas dengan menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan juga tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, cara bernafasnya yaitu oksigen ya, oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh serangga tersebut. Kemudian di sini yang ketiga ada hewan namanya ikan. Nah, ikan ini dia bernafas dengan menggunakan insang ya. Pas kita buka ataupun kita bersihkan, kita beli ikan di pasar, jadi ikannya yang belum dibuang insangnya, pasti anak-anak ibu bisa melihatnya ya, bagaimana bentuk insangnya. Jadi insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis. Jadi air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan juga air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada amfibi. Jadi yang amfibi ini merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup. Yang pertama dia hidup di air ya, disebut dengan fase berudu. Kemudian bernafas dengan insang ya. Dia bernafas dengan insang. Saat di darat, amfibi juga bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, jadi amfibi ini memiliki kulit yang selalu lembab dan juga basah, gunanya untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya ada reptilia. Nah, reptilia ini dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, jadi oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu baru ke paru-paru. Nah, karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Nah, adapun ada reptilia yang dapat menyelam. Nah, mana contohnya itu? Ya, seperti kura-kura, penyu, dan juga buaya.
Kemudian contoh hewan lainnya ada burung. Nah, burung ini dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini yang mana dia mampu menyimpan udara. Nah, saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, namun melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Nah, jadi kalau burung ketika dia terbang, dia tidak bernafas dengan menggunakan hidung, namun dia menggunakan pundi-pundi udara. Yang terakhir ada mamalia, ya. Mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju ke tenggorokan, lalu baru masuk ke paru-paru. Nah, karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Nah, mamalia ini juga hidup di air, ya, bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala dan juga guna untuk mengambil. Nah, di sini ada contoh hewan dan saluran pernafasannya. Jadi di slide sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan. Di sini anak-anak Ibu bisa memperhatikan gambarnya, ya. Yang pertama ada cacing tanah, kemudian ada serangga, kemudian ada ikan, ke selanjutnya ada keempat ada amfibi, kelima ada reptil, dan ke terakhir ada burung. Nah, pertama kita lihat tadi adanya cacing tanah, yang mana cacing tanah ini bernafas dengan menggunakan kulitnya, ya, yang basah dan juga berlendir. Nah, di sini kita lihat sekilas bentuk tubuh dan proses pernapasan dari cacing tanah, ya. Dimulai dari mulutnya, kemudian nanti di situ ada saluran ekskresinya, kemudian saluran sarafnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada serangga, yang mana serangga ini tadi dia bernafas dengan menggunakan trakea ataupun saluran-saluran halus yang bercabang dan juga tersebar di seluruh tubuh serangga. Kemudian cara bernafasnya itu adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma. Di sini ada gambar ada garis ditunjukkan yang mana stigma dan juga trakea. Kemudian di gambar ketiga ada ikan. Nah, ikan dan juga bentuk insangnya, ya, Nak, ya. Dia bernafas dengan menggunakan insang. Nah, ikan. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi yang gambar berudu dan juga amfibi katak, ya, yang sudah dewasa. Yang mana ketika amfibi, ya, proses pernafasan amfibi ini ketika masih berudu, dia fase berudu dia bernafas dengan menggunakan insang. Sedangkan ketika sudah menjadi katak dewasa, dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian ada reptilia, ya. Reptilia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, di sini kita contohkan buaya, ya. Di sini ada paru-parunya yang tunjuk, garis yang ditunjuk, kemudian ada tulang rusuk dan lain-lain. Nanti bisa dilihat sendiri, Nak, ya. Kemudian yang terakhir ada burung. Nah, burung ini tadi dia bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara pada saat dia terbang. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, bagian-bagian pernafasan manusia. Pada manusia yang pertama rongga hidung, trakea ataupun tenggorokan, kemudian paru-paru, dan paru-paru ini terbagi ketiga bagian. Yang pertama ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, kita lihat, ya, fungsinya. Yang pertama di sini ada
Fungsi hidung. Nah, hidung ini berfungsi sebagai penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Jadi, udara disaring oleh rambut hidung dan juga debu menempel bersama lendir. Kemudian penyesuaian suhu dan kelembapan udaranya untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Jadi fungsi dari rambut-rambut di hidung itu untuk penyaringan udara ya. Misalnya nanti masuk udara yang tidak bagus, jadi disaring dulu sebelum udara itu masuk ke tubuh kita. Kemudian trakea atau tenggorokan. Nah, tenggorokan ini dia berfungsi penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea ataupun tenggorokan itu terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan juga rongga mulut. Kemudian di trakea terjadinya penyaringan kembali udara yang masuk dan juga mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Kemudian paru-paru. Nah, paru-paru ini dia terbagi atau terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bronkus, bronchiolus, dan juga alveolus. Nah, bronkus ini adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, setiap bronkus dia juga mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronchiolus. Nah, di ujung bronchiolus terdapat alveolus yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen yang disebut dengan O2 dan karbon dioksida yang disebut CO2. Nah, selanjutnya kita lihat gambar proses pernafasan pada manusia. Nah, kita lanjut dengan gambar sistem pernafasan manusia. Nah, sistem pernafasan manusia itu dimulai dari rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, dan terakhir paru-paru. Yang pertama kita lihat rongga hidung. Nah, rongga hidung ini dia tempat masuk dan keluarnya udara pernafasan, di mana di dalam hidung juga terdapat rambut hidung dan juga lendir. Rambut hidung ini dia berfungsi menghadang debu yang masuk ke hidung. Sedangkan lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk. Nah, yang kedua atau selanjutnya itu ada faring ya. Nah, setelah masuk ke hidung, nah kemudian udara masuk ke faring. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Jadi di sini ya, di faring ini terdapat epiglotis yang fungsinya itu sebagai pembatas ya antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Kemudian yang selanjutnya ada laring. Nah, setelah faring baru masuk ke faring. Nah, udara masuk ke laring ya, ataupun disebut dengan pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara. Nah, aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Yang selanjutnya pernafasan masuk melalui trakea. Setelah melewati laring, udara masuk ke trakea ataupun batang tenggorokan. Nah, pada trakea ini juga terdapat selaput lendir dan juga rambut getar yang mencegah debu, kuman, dan juga kotoran yang terbawa udara masuk ke dalam paru-paru. Setelah trakea, itu udara masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Setiap bronkus dia bercabang lagi menjadi bronchiolus. Nah, pada gambar ya Nak ya, diperhatikan. Nah, cabang bronchiolus ini akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, seperti pada gambar itu ada gelembung
gelembung paru-paru. Nah, selanjutnya dan yang terakhir baru ke paru-paru. Paru-paru ini terdiri dua bagian. Terdiri dari dua bagian yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, bagian dalam paru-paru dibagi juga menjadi 3. Yang pertama bronkus, bronkeolus, dan juga alveolus. Nah, jadi alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, oksigen mengalami difusi ke kapiler darah pada alveolus. Nah, oksigen kemudian diikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Nah, paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut dengan pleura. Nah, jadi saat bernafas, udara masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen ini akan diserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan tentang gambar sistem pernafasan pada manusia, maka materi hari ini kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan dengan materi lanjutannya. Nah, bagi anak-anak ibu, silakan mengerjakan latihan pada paket halaman 99 dengan nomor yang dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nanti setelah anak-anak ibu memahami materi yang sudah ibu jelaskan, dan silahkan dikerjakan latihannya dan dikirim ke ibu secepatnya. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mendengar penjelasan materi hari ini. Semoga anak-anak ibu sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ibu ucapkan, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.